Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang self leadership, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah leadership yang diampu oleh Bapak Willy Ramadan. Langsung saja kita masuki pengertian dari self leadership. Self leadership merupakan proses untuk membangun pengarahan diri dan memotivasi diri, terutama dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas, pekerjaan yang penting, serta kompleks. Nah, jadi self leadership ini adalah proses mempengaruhi diri sendiri untuk membangun self direction dan self motivation yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Self leadership dapat membuat penggunanya itu memiliki visi, inovasi, dan bersifat proaktif. Visi, karena itulah yang menentukan arah di mana individu itu bermaksud untuk menyelaraskan dirinya dalam waktu dekat. Nah, inovasi, karena individu itu muncul dengan cara baru sesuai dengan selera dan preferensi individu. Mekanisme penghargaan. Sedangkan kalau hanya bersifat proaktif ini karena strategi mendorong individu untuk berpikir dengan cara tertentu. Nah, sehingga memberikan tekanan yang mendorong individu dengan cara yang tertentu untuk menciptakan kinerja yang kompetitif. Lalu self leadership ini melibatkan kegiatan orang untuk mengarahkan diri untuk mencapai motivasi diri dan pengarahan diri sendiri yang diperlukan untuk berperilaku dengan cara yang diinginkan. Nah, jadi penggunaan strategi kepemimpinan mandiri ini memfasilitasi persepsi kontrol dan tanggung jawab yang secara positif mempengaruhi hasil kinerja. Nah, 3 kategori kepemimpinan self leadership yang berbeda, namun saling melengkapi ini mempengaruhi hasil selanjutnya, yaitu strategi yang berfokus. Adapun 3 strategi ini, yang pertama ada Behavior Focus Strategies. Nah, jadi merupakan strategi berfokus pada perilaku, yang merupakan strategi yang mengacu pada perilaku spesifik yang berfokus pada penilaian diri, penghargaan diri, dan disiplin diri. Contohnya, termasuk mengidentifikasi perilaku spesifik untuk meningkatkan atau memodifikasi, melakukan analisis diri untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang, mengidentifikasi dan menerapkan penghargaan motivasi secara mandiri, mengurangi pola kebiasaan sendiri, dan mempraktekkan perilaku yang diinginkan. Yang kedua ada Natural Reward Strategies. Strategi yang kedua ini merupakan strategi yang berkaitan dengan persepsi dan pengalaman positif yang terkait dengan tugas yang harus diselesaikan. Nah, jadi ini termasuk komitmen ya terhadap kepercayaan dan kenikmatan pekerjaan untuk nilainya sendiri. Dan yang ketiga ada Constructive Thought Pattern Strategy, merupakan strategi pola pikir yang konstruktif berfokus pada pembentukan dan perubahan pola pikir dengan cara yang diinginkan. Jadi dari penjelasan saya di atas tadi dapat saya artikan lagi, self leadership ini adalah sifat kepemimpinan diri untuk membuatnya itu berhasil dalam memimpin. Nah, jadi kepemimpinan diri akan berhasil dengan mensyukuri kekuatan yang kita miliki gitu. Tanda kesyukuran terhadap kekuatan diri yang dimiliki untuk mencapai tujuan itu membutuhkan dukungan dari potensi diri dengan jalan membuat tujuan yang jelas, terus juga menciptakan rencana tindakan, menunjukkan cara melakukan tujuan, memperjelas peran, membuat jadwal waktu, menetapkan prioritas, serta mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan, dan memberikan masukan. Nah, itu yang dapat saya pahami pengertian yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Selanjutnya ada indikator self leadership. Dari NACP Christopher and JFM tahun 1994, baru-baru ini diusulkan dalam literatur perilaku organisasi bahwa
karyawan dalam organisasi ini dapat mempengaruhi atau memimpin mereka dengan menggunakan strategi kognitif tertentu. Konsep ini berlabel Talk Self Leadership atau TSL. Mencoba untuk memperluas proses kepemimpinan diri yang diperkenalkan oleh Mentz. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Houghton and Neck tahun 2002, yang melanjutkan penelitian itu mengatakan bahwa self leadership ini memiliki tiga indikator. Yang pertama itu ada self talk, mental imagery, dan yang ketiga ada belief and assumption, yang meliputi yang pertama self talk atau self verbalization dapat didefinisikan secara sederhana seperti yang diam-diam kita katakan pada diri kita sendiri. Pembicaraan sendiri ini telah disarankan sebagai alat yang mempengaruhi diri sendiri untuk meningkatkan efektivitas pribadi karyawan dan manajer. Penelitian ini menunjukkan bahwa self-talk ini sesuai dengan keadaan emosional yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku yang kognisi. Nah, akibatnya, seorang karyawan ini mungkin dapat meningkatkan sikapnya tentang pekerjaannya dengan mengendalikan keadaan emosionalnya. Telah dinyatakan bahwa hal ini dapat dicapai melalui perubahan dialog internal karyawan. Gitu. Ini menurut Neck, P. Christopher, and JFM 1994. Yang kedua, ada mental imagery. Mengacu pada membayangkan kinerja sebuah tugas yang berhasil sebelum benar-benar selesai. Misalnya, manajer yang diminta untuk membuat presentasi publik berpotensi meningkatkan kinerja presentasi mereka dengan memvisualisasikan selesainya presentasi yang sukses di benak mereka sebelum benar-benar dilakukan. Nah, kembali ke contoh kita, akuntan secara mental bisa membayangkan dirinya berhasil berinteraksi dengan sesama pekerja dan klien, menikmati proses penyusunan laporan keuangan yang akurat, dan merasakan suatu tujuan dalam pekerjaannya dalam hal yang membuatnya. Itu dalam Neck, P. Christopher, and JFM 1994. Selanjutnya ada belief assumption. Dijabarkan bahwa beberapa masalah yang dialami individu ini dihasilkan dari pemikiran disfungsional. Pikiran terdistorsi ini didasarkan pada beberapa kesamaan keyakinan disfungsional dan asumsi yang diaktifkan oleh situasi yang berpotensi mengganggu. Menurut pandangan ini, individu dapat mengidentifikasi dan menghadapi keyakinan disfungsional mereka dan menggantinya dalam keyakinan yang lebih rasional. Belief mempengaruhi bagaimana pengusaha memandang dan mendekati event. Nah, apabila belief negatif terjadi akibat pemikiran negatif, dapat dilakukan pendekatan untuk merubahnya dengan cara self-talk tadi. Gitu. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira presentasi saya cukupkan sampai di sini. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.